Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzannuni idz dzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru 'alaihi fanada fiz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Shadaqallahul azim. Pemirsa As-Siddiqiyah TV dimanapun berada, semoga kita semua dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberikan keistiqomahan dalam mentaati segala perintahnya dan semaksimal mungkin kita menjauhi daripada apa-apa yang dilarang olehnya. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang kami hormati, dalam video kali ini saya akan membahas yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam dengan singkat. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya, kita ambil iktibar di dalamnya. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita ketahui bahwasannya 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui pasti mempunyai daripada tugasnya masing-masing. Di beberapa video yang lalu sudah saya sampaikan, yaitu kisah daripada Nabi Nuh, Nabi Ishak, dan saat ini saya sampaikan yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ada beberapa kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam, di antara salah satunya yang paling populer dan familiar yaitu tentang beliau ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa dakwah beliau, yaitu di tengah-tengah kota atau kaum Niwana, di mana kaum tersebut adalah penyembah berhala atau patung-patung. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di tengah umatnya, padahal beliau bukanlah penduduk asli kota tersebut. Beliau hanya pendatang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenahi daripada akhlak tauhid kaum yang ada di kota tersebut. Beliau sampaikan dakwahnya bahwa yang wajib disembah itu bukan berhala, bukan patung dan lain sebagainya, tetapi yang wajib disembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan berhala itu, seluruh manusia, bahkan seisi bumi ini. Namun apa jawaban yang dijawab oleh para pengikutnya atau kaumnya yang waktu itu didakwahi? Mereka menentang daripada dakwahan atau ajakan seruan Nabi Yunus alaihissalam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar jawaban kaumnya menentang dan tidak mau mengimani dengan dasar ini adalah tradisi atau keyakinan yang sudah diwarisi oleh nenek moyang kami terdahulu, dan kamu adalah orang pendatang yang mau merubah agama nenek moyang kami. Itu tidak bisa semudah itu. Kalau perlu, kamu angkat kaki dari bumi ini. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Yunus alaihissalam merasa marah, merasa kecewa dengan jawaban tersebut. Kita ketahui bahwa Nabi juga mempunyai sifat basyariyah, yaitu sifat kemanusiaan, tetapi berbeda dengan sifat manusiaan yang ada pada kita, karena beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul, yang artinya kemarahan beliau itu nanti ada faidahnya, ada manfaatnya, ada pelajarannya yang kita ambil. Singkat cerita, beliau merasa marah dan meninggalkan daripada kaum tersebut.
Beliau pergi angkat kaki dari penduduk tersebut sehingga memutuskan untuk berangkat menyeberangi lautan, dan beliau mempunyai sebuah kapal atau bahtera, di mana di tengah perjalanan di atas kapalnya atau perahunya itu terombang-ambing dengan ombak karena beratnya muatan yang ada di dalam kapal tersebut. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam memerintahkan kepada pengikutnya yang setia untuk menurunkan benda-benda yang berat. Setelah benda-benda yang berat diturunkan, masih saja perahu tersebut merasa keberatan. Akhirnya diperintahkan satu orang untuk turun daripada perahu ini. Dan pengikutnya yang setia bermusyawarah dan mengusulkan kepada Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana kalau kita undi saja siapa yang akan turun atau terjun kepada lautan ini. Akhirnya diundilah. Setelah diundi, yaitu jatuhnya pada Nabi Yunus alaihissalam. Kaumnya yang setia tidak mau Nabi Yunus alaihissalam yang turun ke lautan. Akhirnya diundi lagi. Sampai berkali-kali diundi, tetap itu jatuhnya undian tersebut yaitu kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dan akhirnya tanpa banyak basa-basi, Nabi Yunus alaihissalam menjatuhkan diri dan turun, melompati daripada perahunya dan menyebur ke dalam lautan tersebut. Akhirnya di dalam lautan itu ada seekor ikan yang sangat besar yang Allah perintahkan untuk dimakan Nabi Yunus tersebut, dan akhirnya Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan tersebut, tapi Allah perintahkan kepada ikan itu, jangan kau makan kulit, tulang, dagingnya dan seluruhnya. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus bertafakur, bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau menyadari bahwa langkahnya tidak tepat, karena belum waktunya angkat kaki dari penduduk itu. Beliau sudah mengangkat kaki terlebih dahulu tanpa adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Dan bahkan beliau selalu berdoa, yang mana doanya itu adalah sudah masyhur, sudah terkenal, familiar, dan di dalam Al-Quran dicantumkan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Engkau maha suci. Sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang zalim. Akhirnya ketika Nabi Yunus alaihissalam selalu mendawamkan doa tersebut, bacaan tersebut, Allah pun mengeluarkan daripada perut ikan tersebut. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah singkat daripada perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Dan hikmah yang kita ambil dari kisah singkat ini, yang pertama adalah kesabaran. Yang kedua, keteguhan kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat daripada kisah Nabi Yunus alaihissalam ini, beliau seharusnya betul-betul sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melangkah sebelum diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelasnya para nabi dan rasul. Bagi kita orang yang awam, orang yang umum, maka yang kita ambil pelajaran dari pelajaran tersebut, dari kisah Nabi Yunus alaihissalam itu, bahwa ketika kita mau melangkah, maka yakini dulu langkah kita itu adalah benar. Setelah kita berbuat sabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang diberikan kepada kita, yaitu berupa ujian. Dan ini adalah ujian Nabi Yunus alaihissalam. Artinya Allah ingin mendidik, mengajarkan kita sebagai umatnya, bahwa kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalani dulu ujian tersebut. Insya Allah nanti suatu saat akan ada solusinya. Yang kedua, Nabi Yunus alaihi salam itu keimanannya sangat kuat ketika beliau
menyadari bahwa perbuatannya itu adalah kesalahan, padahal secara hakikatnya itu ada pelajaran buat kita. Tetapi kita ambil hikmahnya, itu menjadi pelajaran buat kita, bahwa kita itu harus, ketika kita menyadari bahwa perbuatan kita itu salah, maka harus pertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus mengajarkan kita memperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan itu adalah salah satu alasan beliau nanti tidak bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Itu adalah alasannya, bahwa yang berhak nanti memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan daripada kisah singkat Nabi Yunus alaihissalam ini kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada faidahnya, ada manfaatnya. Apabila kurang dipahami, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Khudh ma shafa' wa dama qadar. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Yang benar mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kebodohan dan nafsu saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.